Shalom. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Prodi Pendidikan Komputer, kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat menerima sakramen baptis, kita dipercikai air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya di dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan Paskah Perjanjian Lama yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari maut. Dalam Ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Yang ketiga adalah sakramen Krisma. Di dalam sakramen Krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen Krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. Yang keempat adalah sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengakui dosa-dosa kita kepada iman, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Yang kelima adalah sakramen perkawinan. Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga melalui sakramen perkawinan. Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantaraan imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Yang keenam adalah sakramen tahbisan atau imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahap pendidikan tersebut, maka mereka ditahbiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditahbiskan, itulah mereka menerima sakramen imamat
dengan mengucap janji untuk taat kepada pemimpin gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Yang ketujuh adalah sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil penatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan, dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang sakit dan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguatkan kita di dalam waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan.